Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilana Meliasari dari Prodi PGMI kelas 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Arif Faizin, MAG. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Yang pertama yaitu, komunikasi ialah suatu proses pertukaran pesan atau informasi dari dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan penyampai pesan itu sendiri sebagai informasi, channel atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, serta penerima pesan. Untuk jenis-jenisnya ada komunikasi langsung, yaitu secara tatap muka atau dengan gerakan tubuh. Selanjutnya, komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan pesan, seperti pesan dengan surat maupun email. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Komunikasi yang efektif itu penting karena dengan adanya komunikasi diharapkan dalam pembelajaran peserta didik dapat memahami pesan yang disampaikan dari pendidik, sehingga peserta didik dapat termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik, serta tidak adanya miskomunikasi antara pendidik dan peserta didik. Bagaimana komunikasi dapat berjalan dengan efektif? Yang pertama, perlu adanya bahasa yang digunakan itu dengan jelas, seperti pemilihan kata maupun pengucapan yang tidak terburu-buru, sehingga informasi atau pesan yang diterima peserta didik bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami oleh peserta didik. Lalu, topik yang disampaikan itu harus tersusun dengan rapi dan jelas dan tidak bertele-tele. Lalu, menciptakan suasana komunikasi itu yang menguntungkan antara pendidik dan peserta didik, sehingga proses komunikasi dalam pembelajaran tidak membosankan. Lalu, terdapat feedback antara peserta didik dan pendidik, sehingga peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran dan pendidik bisa menerima pertanyaan maupun jawaban dari peserta didik. Pertanyaan yang ketiga yaitu, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Tahapannya antara lain yaitu menjadi komunikator atau penyampai pesan yang baik bahasa maupun materi yang sudah tersusun dengan rapi, sehingga peserta didik bisa menerima dan memahami apa yang akan disampaikan oleh guru atau pendidik tersebut. Lalu, memberikan pertanyaan serta umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya, menjadi
menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi yang tepat jika ada pertanyaan dari peserta didik. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Komunikasi bisa gagal karena penyampaian pesan yang kurang baik maupun informasi yang dibawakan itu tidak benar atau salah, sehingga penerima pesan tidak bisa memahami atau menerima dengan baik pesan apa yang disampaikan oleh penyampai pesan tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mencari fakta terlebih dahulu atas informasi yang akan disampaikan. Dengan begitu, ketika kita menyampaikan pesan tersebut, kita bisa menjelaskan dengan baik, dan penerima pesan tersebut bisa dengan baik juga menerima dan memahami apa isi informasi atau pesan yang dibawakan. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan tugas UTS komunikasi pembelajaran. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.